Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal yang harus dibedakan. Ada dua hal yang harus dibedakan, dan istilah ini penting untuk diketahui. Baik, tadi yang saya sampaikan dalam istilah bahasa Indonesia ya. Baik, perhatikan sini. Ada ajal, ada umur, itu berbeda. Kita diberikan ajal oleh Allah, kita nggak tahu kapan waktunya. Rahasia. Dirahasiakan supaya kita semangat mengisinya dalam kebaikan. Jadi usia mustahil bisa menambah, ajal tidak akan bertambah, tapi umur itu bisa bertambah. Manfaatnya ada ajal, ada umur, itu berbeda. Quran surah ke-7 Pak, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bukan hanya orang, setiap umat semuanya pasti ada ajalnya. Batas akhir usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, batas akhir usia, maka dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Pas di situ. Sampai harinya, jamnya, menitnya, detiknya, selesai. Ya, misal seorang si fulan akan wafat misalnya di hari Ahad jam 11 lewat 11 menit lewat 11 detik, tempatnya di sini, keadaannya begini, maka kalau sudah seperti itu selesai, nggak akan nambah, nggak akan kurang walaupun 1 detik. Yes? Ini ajal namanya. Ya, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh tertulis di Lauhul Mahfuz, ditetapkan bahkan sebelum kita terlahir sudah ada. Ya, 4 bulan dalam kandungan dituliskan oleh malaikat. Jelas? Nah, ini yang disebut kemudian, dulu saya katakan istilah qadar. Ini agak ramai sekarang gitu kan. Nanti pada waktunya nanti saya akan jawab ya dengan lebih ilmiah. Ini gampang sebetulnya, hal-hal yang ringan. Cuman kan kita harus sabar gitu kan. Harus sabar karena melihat situasi itu tidak harus kita menyelesaikan masalah dengan ingin begini begitu saja, tapi lihat maslahatnya. Ada dampaknya nggak kepada umum. Ya, yang diinginkan itu kan hal yang bermaslahat. Kadang-kadang kita jawab begini, orang ramai, saling mencela, saling sibuk, saling begini lagi. Gak ada maslahatnya. Ya. Maka lihat kalimatnya di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran para spermatozoa dengan ovum. Tsumma yakunu mitadzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mitadzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Ya, sudah sekarat daging, sudah mulai berbentuk. Jadi usia 4 bulan. Fayursalu ilaihi al-malak, diutus malaikat kepada orang ini. Kemudian fayanfukhu fihi roh, ditiupkan rohnya. Di usia 4 bulan roh sudah masuk. Wa yu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Untuk menuliskan. Maka yang pertama dikatbi rizkinya, yang kedua ajalihi, ajalnya, bukan umurnya tapi ajal. Nah, jadi yang dimaksud usia itu dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud itu ajal namanya. Usia berapa tahun, meninggalnya bisa sekian tahun, itu ajal namanya. Sekarang persoalannya, kita diberikan ajal oleh Allah, kita nggak tahu kapan waktunya. Rahasia. Dirahasiakan supaya kita semangat mengisinya dalam kebaikan. Kalau diberikan tahu waktunya, maka umumnya orang akan sulit beraktivitas, mulai malas. Ya, bisa. Bapak namanya siapa? Ya, Bapak Handoko misalnya. Bapak Handoko diberitahu nih, sudah muncul. Bapak Handoko akan meninggal hari Ahad, tanggal 12 Rajab jam 12 tepat. Misalnya kan, Masya Allah. Masih mau nggak ikut pengajian di sini? Belum tentu. Di rumah, jatuh di masjid sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Pak, minum dulu yuk. Enggak, astagfirullah, astagfirullah. Udah malas semuanya, jadi kan mau kerja susah, ini susah, kita tahu. Karena itu dibuat misteri menjadi gaib, supaya kita semangat untuk mencari kebaikan-kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengisi ajal itu? Supaya baik bekal kita ketika menuju Allah, maka itu yang disebut dengan umur, cara mengisinya. Umur, umur itu asalnya bukan usia, tapi segala hal yang melahirkan manfaat. Umur, bahasa fiilnya jadi ya'muru. Di masjid ada umur, ya'mur. Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu bukan umur masjid berapa, bukan. Jadi makmur di sini dari kata al-umur berarti segala hal yang bermanfaat. Kalau Anda DKM masjid ingin bikin kegiatan di masjid, cari yang bermanfaat.
pengajian yang bermanfaat, meningkatkan iman, bukan rame. Salat yang bermanfaat, cari imam yang baik bacaannya, sehingga makmumnya terasa kekhusyuannya. Nah, usia kita, cara mengisinya disebut dengan umur. Ingin memberikan pesan bahwa sepanjang masih diberikan usia, ayo isi dengan yang bermanfaat, yang baik-baik. Mata lihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik, lisan bicara yang baik. Jangan sampai diberikan usia tapi kita isi dengan hal-hal yang buruk, ini maksudnya. Jadi kalau ditanya begini dalam bahasa umum ya, berapa umur Anda? 40 tahun. Itu maksudnya kalau dikaitkan ke sini, dari 40 tahun ini sudah berapa kebaikan yang Anda buat? Jelas? Cuman jadi ke bahasa Indonesia, umur ini berubah maknanya sebagai ajal atau usia. Ya. Padahal asalnya bukan usianya, tapi cara mengisi usianya, itu poinnya. Karena itu ketika Anda mendapatkan penerjemahan usia bertambah, usianya tidak akan bertambah. Karena usia itu setelah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan, di lauh mahfuz tertulis usia si fulan 63 tahun, maka tidak akan nambah, tidak akan berkurang, tetap segini. Tapi yang bisa bertambah itu umur, asas manfaatnya, keberkahannya. Umur itu punya 3 arti, 1 manfaat, 2 sukses, 3 berkah. Jadi usia mustahil bisa menambah, ajal tidak akan bertambah, tapi umur itu bisa bertambah, manfaatnya, keberkahannya, dampak kehidupannya. Antum pernah berjumpa Imam Syafi'i? Tidak. Ya, tidak. Jauh sudah meninggal lama, tahun 204 Hijrah. Usianya cuma 54 tahun, 54 sampai 55. Tapi pernahkah Anda membaca kitab Imam Syafi'i? Pernahkah mendengar kisahnya? Ya, kita dapatkan bagian dari keberkahan usianya. Masih ada sampai sekarang. Karyanya, kebaikannya, segalanya dan segalanya. Anas ketika didoakan oleh Rasulullah SAW bukan menambah ajalnya, tapi keberkahan dari usianya. Dan qadar Allah memang diberikan ajal yang panjang. Ya, panjang usianya. Tapi yang penting bukan panjangnya. Bukankah sampai sekarang kita masih mempelajari tentang Anas? Kita dapat manfaatnya, dapat keberkahannya. Tidak salah kalau kita ingin berdoa panjang umur, boleh. Panjang dari segi keberkahan dan manfaat yang bisa dibawa untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau panjang ajal maksudnya, itu mustahil. Nggak akan mungkin. Ya, karena Nabi pun ketika ditetapkan selesai. Itu ada di Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan bisa diubah oleh apapun dan tidak bisa dipengaruhi. 1, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kiamat. Sampai waktunya sa'ah. Sa'ah itu sekarang diterjemahkan dengan jam. Jam 10 kurang 3 menit. Kemudian kurang 135 detik. Baik, antum tuliskan itu misalnya jam. Ya, ketika kiamat disebut dengan sa'ah menunjukkan waktunya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya hanya Allah, milik Allah pengetahuannya. Jadi kalau sampai hari ini ada yang bicara kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu sudah tinggalkan aja. Gak ada manfaatnya itu. Tinggalkan. Saya di Garut tahun 99 ada isu berkembang. Kiamat akan terjadi nanti tanggal 9, bulan 9 tahun 99. Masya Allah, nggak kejadian Pak. Kemudian dikatakan itu diundur tahun 2012 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak kejadian juga. Jadi memang sudah tinggalkan. Kedua, yunazzilul ghaib, pengaturan cuaca. Makanya nggak ada kepastian cuaca, adanya prediksi. Ya, prediksi, perakiraan cuaca, nggak ada kepastian. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, segala yang ditetapkan di dalam rahim. Ya, bagaimana keadaan ketika dilahirkan, ya, dan sebagainya, kapan meninggal dan seterusnya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kapan dan di mana akan meninggal. Jadi masalah ajal itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Tapi masalah umur boleh kita meminta kepada Allah. Dan yang dimaksud umur dalam bahasa Arab bukan pengertian umur dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan umur yang dimaksudkan usia, tapi cara mengisi usianya. Jadi, boleh Bapak meminta kepada Allah untuk panjang umur, tapi yang dimaksudkan bukan panjang usianya, tapi keberkahan yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Thank you.